Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Ya, jadi jangan diunduh, jangan potong-potong, jangan diunggah ulang ya. Linknya saja, bagi yang berkenan silahkan linknya yang di-share ya. Oke. Selanjutnya aku nggak bisa sebutkan nama kalian satu persatu ya. Aku ucapkan terima kasih kepada semuanya atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ya kajian kita. Sekarang berarti masuk seri yang kedua. Seri yang kedua. Ya, tajuk kita Tuhan jadi-jadian ya, Tuhan jadi-jadian. Kekacauan terjemahan Yohanes 1:14 itu parah itu ya. Ini tajuknya ini bergaya retorik. Retorik itu kalau gini loh, retorik itu bukan sesuatu yang harus dijawab gitu loh. Begitu juga bisa. Ya. Gayanya itu berputar retorik itu. Ya. Nah, seperti ini, Tuhan jadi-jadian itu artinya justru kebalikannya apa? Ya, yang namanya Tuhan itu nggak ada yang jadi-jadian gitu loh. Semua itu terjadi karena apa? Karena kacaunya terjemahan Yohanes 1:14 yang nanti kita hadirkan original teksnya ya. Tapi tentunya tidak dalam edisi huruf-huruf Yunani ya. Karena ini originalnya ini bahasanya Yunani. Ya seperti biasanya ketika aku menjelaskan ayat ya, kita nukil kalau itu Al-Quran, aku juga tidak mampu menuliskannya dalam huruf-huruf Ibraniun. Begitu juga ini nanti coba kita kita telisik ke original teksnya, tentunya dalam huruf Latin ya. Gimana sebetulnya gitu. Sekali lagi aku jelaskan, ini retorik. Artinya apa? Ya memang sih tulisannya Tuhan jadi-jadian, tapi tidak ada. Tuhan jadi-jadian itu tidak ada. Hanya orang geblek aja yang percaya Tuhannya jadi-jadian. Ya. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kemarin sudah jelaskan
Sebetulnya nanti itu kita akan ketemu dengan satu kata geneto ya. Geneto itu kalau diterjemahkan itu sebetulnya yang tepat apa sih geneto itu? Ya. Apakah egeneto itu menjelma? Apakah menjadi? Atau ada lagi istilah, apakah dia metamorfosis? Ataukah dia transformasi? Ini memang kacau ini. Artinya apa? Terbuka peluang kita untuk berdebat. Ya, tapi nanti aku akan suguhkan sebuah ayat dari Perjanjian Lama yang menjadikan kita silakan saja berdebat di sini. Tapi pada hakikatnya Tuhan itu bukan jadi-jadian. Tuhan itu tidak pernah berubah. Gitu. Yang bikinin dong satu lagi yang ori ya. Iya ya. Terus apa itu transformasi? Apa itu menjelma? Apa itu menjadi? Apa itu metamorfosis? Kalau kita coba pendekatan fisikanya kan begini. Ketika telur menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu. Ya, nanti berputar lagi, kupunya bertelur lagi, menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu. Nah, ini terus begitu. Artinya apa? Perubahan ini terus terjadi gitu loh. Ya. Makanya aku membantah kalau Adam itu cuma satu. Bagaimana penjelasan teori genetikanya? Kok bisa menjadi ada ras Eropa, ras Asia, ras Cina, ras Negro? Gimana? Kalau dia bilang, oh, itu jadi mutan, Pak. Kenapa mutannya selesai? Kok sekarang nggak ada mutan lagi? Terdiam itu mahasiswa aku tanya. Maka tidak mungkin Adam itu cuma satu doang, tidak mungkin. Harus Adam itu banyak. Adam Asia, Adam Eropa, Adam Afrika gitu loh. Cuman kalau kamu goblok sudah terkontaminasi Bible, dikirain Adam itu cuma satu doang gitu. Al-Quran tidak mengatakan begitu. Kalau dia mutasi, maka sampai hari ini harus terjadi mutasi. Nyatanya enggak. Bapak Afrika, Ibu Afrika, anaknya tetap aja Afrika Negro, hitam, kelam. Enggak mungkin putih seperti Cina. Enggak mungkin kuning seperti Eropa. Itu terdiam tuh mahasiswa. Bukan mahasiswa goblok yang aku tanya. Memang dia bukan kedokteran. Dia jurusan dokter sih dia. Tapi dia dokter hewan. Artinya dia belajar genetika. Setelah aku tanya, kenapa kok nggak terjadi mutasi lagi? Selamanya, Bapak Afrika, Ibu Afrika akan melahirkan anak Afrika. Diem dia. Ya. Maka kalau dia itu mutasi, harus seperti ini. Tidak berhenti. Ini sampai yaumul akhir nanti nggak berhenti ini. Ya. Telur dari ulat, dari kepompong, dari kupu. Kupu nanti bertelur lagi. Masalahnya telur yang dari kupu apa kupu yang dari telur? Modar gue. Maka harus ada telur yang tidak dari kupu atau kupu yang tidak dari telur. Itulah penciptaan mula-mula. Masanya Gusti Allah Agung itu menciptakan telur dulu atau kupunya dulu. Gitu loh. Tapi ini kan terjadi perubahan. Ya, kalau dalam bentuk apa kemarin zat padat, zat cair, terus gas ya, zat gas itu bisa kita ambil contoh seperti air ya. Tapi tetap aja dia H2O. Sama ini tetap aja dia satu personal yang berubah sesuai dengan bagaimana dia didesain berubah. Nah terus apakah yang model begini ini terus kamu jadikan Tuhan gitu loh.
Gue kadang-kadang heran, otaknya tuh dipakai gitu loh. Apakah yang model transformasi, menjelma, menjadi metamorfosis, itu terus kamu jadikan Tuhan? Sebetulnya ujung kajiannya ini, stressing point-nya itu di situ. Yang ditolak oleh pendeta kemarin yang aku ambil suaranya itu di situ. Kalau kalian cerdas bahwa tidak ada yang namanya Tuhan itu jadi-jadian gitu loh. Dan aku ulangi, kesalahan ini semua diawali sejak kesalahan awal. Bagaimana kita memahami firman dalam Yohanes 1 pasal 1. Karena orang kalau sudah pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sudah jelas firman itu adalah Allah. Ya, mesti kan gitu. Sudah jelas ini firman itu adalah Allah. Itu langkah pertama. Langkah kedua dia akan ngotot gini. Dan firman itu Yesus. Teksnya bilang firman bos, bukan Yesus itu adalah Allah. Kita kalau sudah ngomong firman, otaknya langsung ke Yesus. Itu salahnya. Karena kita sudah dijebak oleh dogma. Coba netralkan pikiranmu. Firman itu ucapan, word, kata-kata, sabda. Itu loh. Ya. Sekarang aku bacakan dulu komentar yang masuk dari kalian. Ya. Nanti kita lanjutkan ini, kita coba hadirkan original teksnya seperti apa. Ya. Aduh, keliru. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Gispati ya. Alhamdulillah ya. Palu. Ketiga, salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke. Untuk solehaku Gispati sehat selalu bersama keluarga nggih. Terima kasih atas 3 merah hatinya ya, dan salam Isra untuk semuanya yang ada di Palu. Kita lanjutkan di Taku-Taku dari Hong Kong ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gus. Berarti salam Isra, sehat selalu nggih sedaya. Nggih, matur nuwun, doa yang bersama untukmu, semoga sehat selalu yang ada di sana nggih. Dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian Rahani, assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Soleha kita dari Bandung. Salam Isra dan sehat selalu buat Tuan Guruku. Oke, doa yang sama juga untukmu bersama keluarga, bersama semua saudaraku yang ada di Bandung. Semoga sehat semua dan salam Isra untuk semuanya. Bapak Abdul Muluk, ini sesepuh kita ini ya. Kalau sekarang kan di dunia aku nggak sempat mau bahas politik lah. Jadi sudah beberapa kali absen itu apa ya, politik embongan ya. Waktunya nggak ada. Sebetulnya aku bikin, dan kecepatan berita politik kita itu banter banget. Aku nggak nutut, nggak kekejar gitu loh. Ya. Tapi sesuatu yang menarik sekarang kan istilah Pak Lurah itu menjadi top. Nggak tahu siapa Pak Lurah itu. Minta 3 periode Pak Lurah. Rame di antara mereka yang dulu satu rumah sekarang sudah beda rumah. Rame. Ya gitulah politik itu ya. Oke. Aku mohon dipersori ya. Mampir apa namanya itu, politik embongannya belum bisa terlaksana sampai sekarang ya. Oke. Sekarang kan ini dibawa ke sana. Pinggir sana. Sekarang kan lagi ngetop istilah Pak Lurah. Nah, nggak apa-apa kita ambil istilahnya ya. Jadi Bapak Abdul Muluk, Pak Iwan Tamim itu mungkin bisa menjadi Pak Lurah kita gitu. Pak Lurah kita itu sesepuh kita ya. Oke. Assalamualaikum dari Sedang nyimak Gus. Oke, monggo Pak, monggo. Semoga keluarga di Batu selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Gusti Allah Agung, serta salam Isra untuk saudaraku semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Terima kasih Bapak, juga semoga sehat selalu Pak nggih. Supaya cukup waktu yang disediakan untuk menimang cucu tercinta, ya, mendidiknya, mengasuhnya, ya, bersama anak-anak, bersama menantu, ya, sama istri tercinta, ya, menikmati hari tua dengan penuh kebahagiaan dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung, ya. Terima kasih Bapak atas doa-doanya, doa dari Batu juga begitu, semoga keluarga di Deli Serdang, ya, selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Oke, salam Isra untuk semuanya. Kita lanjutkan Kang Mas Jono Lono. Salam Isra Gus, waalaikumsalam. Wonosobo senantiasa menyimak kajian, semoga kita semua tercerdaskan, amin ya robbal alamin. Matur nuwun atas 3 merah hatinya. Iya, tujuan kita memang menjadikan kebodohan itu dalam diri kita menjadi bodoh yang bertepi, goblok yang bertepi. Jadi bertepi, lama-lama habis pinter. Caranya apa? Ya studi. Jadi bagi kita, mungkin bagi orang itu urusan orang lah. Bagi kita nggak ada ilmu laduni. Ngerti ilmu laduni? Bukan ilate kudumuni gitu. Ilmu laduni itu dalam guyonan-guyonan kami itu ilmu yang instan. Nggak tahu kapan belajarnya, tiba-tiba ngerti, pinter gitu ya. Oke, kalau kita kan bukan manusia luar biasa. Kita kan manusia biasa, jadinya ya prosesnya proses biasa. Artinya apa? Ada tahapan yang harus dilalui supaya pinter. Apa? Ya belajar. Apa? Ya bertanya. Apa? Ya berdiskusi. Itu salah satu cara kita untuk menjadi pinter gitu. Dan itu semua akan membuahkan kecerdasan. Oke, matur nuwun Kang Mas Jono Lono. Kang Mas Agitya Karis dari Semarang ini. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam Gus Beti. Selalu ikut kajian rasional, merubah paham secara rasional dan meluruskan akal. Jadi akal itu supaya lurus itu, jangan mau dibengkok-bengkokin orang. Ya. Yang punya akal kamu kok, yang punya akal kita kok orang lain mau bengkok-bengkokkan akal kita, untuk apa? Ya, dogma itu membengkokkan akal. Jadi ada orang di bawah otoritas orang lain. Kalau kita jangan mau. Kita hanya ada di bawah otoritas Allah dan Kanjeng Nabi. Ulama itu referensi. Ya. Kita hanya ada di bawah otoritas Allah dan Kanjeng Nabi. Ulama itu hanya memberikan referensi kepada kita dan kita akan menetapkan diri kita sendiri. Karena apa? Nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah kita sendiri, bukan orang lain. Ngapain kamu beragama, kamu gadaikan lewat pemikiran orang lain? Gitu. Ya. Oke. Terima kasih untuk Agitya Karis, kemudian untuk Kang Sahran Gipari menyimak setelah 2 menit tayang. Setelah kemarin siang hujan, pagi ini cuaca sejuk. Mantap kalau gitu. Ini lagi ada Pak Lurah kita, Pak Lurah Ikhwan Tamim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra semua, kita semua sehat-sehat ge. Keren Gus, kayak ulama bukan ubaru. Kata permaisuri gue, dia bilang seperti veteran. Sesepuh kita ya, bapak-bapak pejuang kita ya. Ini Pak Lurah kita bilang seperti ulama bukan ubaru. Enggak lah, nanti ulamanya kesaingan ya. Mending kita jadi ubaru aja. Atur nuwun Pak Lurah Iwan Tamin ya. Kemudian Jumat Wage. Jumat Wage, kemana saja kamu itu kok baru muncul lagi ya? Apa gobloknya sudah hilang? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra untuk Jumat Wage ya. Terima kasih atas 5 merah hatinya ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana dan salam Isra untuk semuanya. Kita lanjutkan yang punya Depok, Kang Mas Rufano Fitra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Depok hadir izin menyimak
kajian rasional di channel andalan. Salam Isra Gus. Oke, salam Isra juga. Oh, ini merah hatinya mawar justru. Oh, mantap kali. Ya. Terima kasih untuk Kang Mas Rupano Fitra. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Dan untuk semua yang di Depok, salam Isra. Oke, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Kita Jangganis Mayas Marap. Nggak tahu gue, namanya kok Jangganis Mayas Marap. Sulit namamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra dari Purworejo. Bertanya Gus, apa itu asap dan dukhan? Apakah metafora? Terima kasih, semoga Gus Budi tetap diberikan kesehatan sama Gusti Allah ingkang Moho Agung. Matur nuwun, doa yang sama untukmu saudaraku yang ada di Purworejo. Purworejo itu ikut ngapak ya, bahasanya ngapak dialeknya. Gini Kang Mas, aku belajar dulu, kami namanya ilmu bumi antariksa itu aku nggak selesai, hanya dapat beberapa semester ya, beberapa semester. Jadi aku hanya sekedar tahu saja, aku tidak punya kapasitas untuk menjelaskannya ya. Itu kalau aku harus menjelaskannya, aku harus belajar dulu gitu ya. Ya sempet sih, cuman 1 semester atau berapa semester dulu zaman aku tuh namanya ilmu bumi antariksa. Nggak tahu kalau sekarang kan berubah-ubah ya. Seperti PWK, perencanaan wilayah kota. Ada ya kalau di Fakultas Teknik itu jurusan PWK. Kami dulu bilangnya geodesi gitu ya. Ya berubah-ubah nama. Menjelma menjadi metamorfosis, transformasi, padahal isinya yaitu itu doang. Ya. Nah, dari itu aku hanya menjelaskan sebatas yang aku tahu saja. Tentang dukhan itu ada di dalam kajian tentang teori Big Bang. Jadi jenengan silahkan cari referensi tentang teori Big Bang atau beli bukunya, tapi ya nggak apa-apa kalau kamu punya duit kan, aku kan nggak tahu. Gini loh maksud tuh, kamu search aja di internet kalau nggak punya duit, tapi kalau punya duit itu lebih bagus beli bukunya. Ya, itu biasanya tebal-tebal buku teori Big Bang itu ya. Dari situ nanti kamu bisa menentukan seperti apa yang aku katakan, dukhan itu bukan metafora. Itu bisa dijelaskan secara saintis, cuman aku tidak punya kapasitas untuk menjelaskannya karena ya minim lah. Dulu diajari memang ilmu bumi dan antariksa cuman sedikit sekali gitu. Itu Kang Mas yang nggak tahu juga Kang Mas atau Mbak ini namamu sulit sih di Jangganisma. Lihat ini, Jangganis Mayas Marap. Nah itu cewek apa cowok itu? Kalau Janggan saja itu sepertinya cowok ya. Karena adiknya si Sahel yang sekarang jadi ustadz itu yang pernah aku ceritakan itu namanya Janggan. Oke, terima kasih, itu yang bisa disampaikan. Salam Isra untuk semua dulur-dulurku yang ada di Purworejo. Biasanya aku kalau dari Sumatera, Purworejo ya gini-gini nih, saat-saat gini nih. Ya nanti atau paling molor jam 7, jam 8. Kita sarapan di Purworejo gitu ya. Nanti masuk Bumi Ayu toh. Buminya aja ayu. Dawetnya ya dawet ayu. Oke, kita lanjutkan Kang Mas Surya Mandiri. Assalamualaikum Gus. Ikut nyimak dari Klaten. Oh, Ngayuk Jokarto ya, Klaten. Info Gus. Kapan duet lagi dengan Pak Menahem Ali? Salam Isra. Semoga sehat-sehat selalu Gus. Dan keluarga dan kita semua. Tergantung anunya Mas, tergantung EO-nya ya, tergantung EO-nya ada nggak yang menjadi EO gitu. Karena menggelar diskusi itu ya pakai duit sih Mas ya. Kalau ada saving cost 15 atau sebetulnya lebih aman tuh 20 juta ya, 15 juta itu ya bisa lah ya. Nah, nanti dalam acara itu EO-nya itu mengundang siapa narasumbernya. Kalau kita kan itu hanya orang yang terundang saja. Misalkan mengundang aku sama Ali ya jadilah aku sama Ali tandem. Kalau misalkan aku sama yang lain seperti di Jakarta kemarin tuh EO-nya kan Ayah Sophia ya.
yang untuk konsumsi saja itu, dan itu waktunya relatif tidak lama itu, ba'da duhur sampai isya ya. Bayangkan kalau digelar, kalau Arimatea biasanya 8 jam. Itu waktunya singkat dan jumlah yang sangat-sangat singkat karena memang kita berusaha untuk tidak dipublis ya, karena nanti menyangkut masalah keamanan dan segala macamnya, itu ribet, bisa-bisa dibatalkan justru. Itu yang datang itu terbatas dan dalam waktu yang terbatas, konsumsinya tok itu 6 juta. Itu konsumsi. Belum segala macamnya. Sewa gedung, segala macam sound system atau apa-apalah ya. Nah, itu 6 juta. Itu sudah waktu yang singkat, jumlah terbatas. Bayangkan kalau dipublis, terus itu diskusinya 8 jam gitu. Bubar. Bisa habis berapa untuk konsumsi. Jadi tergantung EO-nya Kang Mas ya. EO-nya misalkan kalau aku kan nggak, aku sih bisa misalkan aku diundang misalkan ya ditandemkan sama ini, terus aku ngasih apa usulan bagaimana kalau sama si ini gitu bisa ya, bisa. Cuman harus ada EO-nya. Makanya aku bilang dengan teman-teman siapapun kalian, entah itu Islam, entah itu Kristen ya, jangan ngomong saja. Ya, kalau memang kalian berminat, kalian menjadi EO. Masalahnya kalian punya duit enggak? Ini duit enggak gablek ngomong aja. Karena untuk menggelar event-event itu ada dana yang harus dikeluarkan. Kalau aku lewat Zoom gitu gimana ya? Aku nggak menjiwai, jadi aku itu nggak bisa diskusi kalau nggak kepala ketemu kepala, kaki ketemu kaki gitu loh. Kalau Zoom-Zooman gitu ya untuk ngobrol biasa, santai-santai oke. Tapi kalau untuk diskusi nggak mau. Aku beberapa kali ditawari. Coba cari yang lain lah, mungkin yang lain mau, kalau aku nggak mau gitu. Jadi itu jawabnya Kang Mas ya, tergantung EO-nya ya. Aku sih minta sekali-kali adalah EO dari Kristen ya. Ya kalau misalkan nggak ada dana ya bikin aja yang sederhana. Di kafe atau di mana. Atau di gereja sekalipun nggak masalah. Gereja itu kan biasanya punya ruang pertemuan. Kalau di dalam gerejanya kan nggak bagus ya. Ya nggak elok lah, itu kan tempat beribadah. Karena aku juga nggak asing. Aku ini nggak asing loh dengan gereja. Ya nanti kapan-kapan aku ceritakan kehidupan masa kecilku. Jadi pluralitas itu orang berteori, aku sudah berpraktek sejak aku belum sekolah. Ya. Jadi aku familiar dengan gereja. Nah, gereja itu biasanya kan di samping ada gereja, ya itu kan ruang untuk beribadah ya, harus kita hormatilah, steril ya. Biasanya ada ruang-ruang pertemuan di sampingnya gitu ya. Bagi teman-teman Kristen kalau memang nggak punya dana, tapi ya tetap aja butuh dana ya. Artinya dana terbatas. Bikin aja diskusi di gereja, maksudnya di ruang pertemuannya itu, jangan di gerejanya loh ya. Itu kan harus kita hormati tempat ibadah. Gitu. Di ruang pertemuannya nanti diundang berapa. Kita niati belajar gitu loh. Bukan untuk menyerang, bukan untuk mengejek, bukan untuk mencela, enggak. Kita ini orang yang punya agama. Makanya kan aku bilang ya, komen yang masuk ke sini pastikan itu bukan sampah. Kalau sampah orang mau baca juga malas, karena orang mau cari ilmu yang dapatnya sumpah serapah ya. Kalau sumpah serapah itu orang nggak perlu belajar. Mulut-mulut anjing itu nggak perlu belajar, gitu loh ya. Ya harapanku gitu Mas ya, ada dari teman-teman, karena selama ini yang menjadi EO mesti dari Islam sih ya, sekali-sekali dari Kristen. Dan kita niati ya memang kita belajar, bukan untuk menyerang begini begitu, enggak. Memalukan lah hal-hal seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sudah aku kasih wanti-wanti ya, pastikan komenmu di sini bukan sampah ya, standar etika dan tidak oot, itu yang menjadi perhitungannya ya. Oke, kemudian Kang Yudi, Assalamualaikum Gus. Sepakat seperti apa yang dikatakan pendeta itu, bahwa firman itu bukan personal. Iya, firman itu bukan personal. Orang firman itu, ini loh firman. Ada apa? Nah, itu firman. Makan soto, nah, itu firman. Kalau yang mengucapkan Allah itu firman. Kalau aku ya omongan. Gitu loh. Ya. Halo ten paham, nek kurang paham raupo se
Cekno Padang, salam Isra. Ini bahasa Jawa. Maksud dia itu dia tanya kepada saudara Kristennya, paham nggak? Kalau kurang paham, membersihkan muka dulu supaya terang. Kira-kira gitulah terjemahannya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Junaidi ya. Kemudian Kang Mas Muhammad Misbah. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Saya jualan kacamata resep optik. Oh mantap. Saya mau kasih Gus kacamata tapi nggak tahu alamatnya. Loh kamu goblok. Jangan goblok dong. Aku ini bukan hantu yang nggak bisa dilacak. Setiap video kajian kita kan ada yang sama gerai itu dibikin warna kuning gitu. Itu kamu screenshot. Nanti kan ada nomor WA, ya kamu kan bisa konfirmasi lewat WA. Ya, nanti tak kasih alamatnya. Atau kamu mau aku masukkan ke dalam grup viewer kajian Gus Beti, boleh. Kalau yang mau silakan usul ya, nanti tak masukkan gitu ya. Di warna kuning itu kamu screenshot, nanti kamu hubungi lewat WA. Oh, zaman sudah modern kok kamu goblok wae. Kalau aku dulu ya, tapi sepertinya belum berubah ini. Plus 1,5. Dan terima kasih atas niat baikmu. Dan aku suka kacamata yang kecil loh ya. Jangan yang lebar, yang sempit. Kalau ada lebih sempit dari ini bagus. Kemarin aku sudah beli lebih kecil dari ini. Nggak taunya ditaruh kemana juga, dicariin nggak ketemu. Sampai puyeng kepala gue. Sudahlah. Cariin sampai sekarang nggak ketemu. Kan aku punya 2, baru beli satunya. Apa ada kajian di Jakarta kemarin tuh, tapi enggak kok, ingatku sudah enggak ada yang tertinggal kok, tapi belum ketemu, jadi ini pakai yang lama ini ya. Terima kasih Kang Mas, aku 1,5 plus ya, jadi aku enggak min, aku plus. Plus itu faktor usia ya, ya memang sunatullahnya begitu plus, dan alhamdulillah 1, enggak bertambah-tambah ya. Jadi di situ Mas, kamu screenshot itu yang warna kuning itu nanti hubungi lewat WA ya. Oke, nanti tak kasih alamatnya. Ini siapa ini? Rinal Gun. Oh, ini anjing yang satu itu sekarang sudah jadi manusia. Iya, Rinal Gun, kamu mau menjadi manusia? Kalau kamu menjadi manusia, aku tentunya suka. Tapi kalau kamu pilih tetap menjadi anjing, ya itu hakmu. Ya, ini Rinal Gun yang pura-pura Islam itu loh. Pura-pura ngaku Islam, dia menyerang aku, ya jadi seolah-olah Islam diserang Islam itu. Ini kan bajingan ini. Ini anjing satu ini ya itulah gayanya Snoop Gorgon. Masih ada. Snoop Gorgon tuh menghancurkan Islam lewat dalam, dari dalam. Nah, ini dia terinspirasi pura-pura Islam. Sebetulnya ya aku tahu lah dia kafir atau Islam dari setiap narasi-narasi yang dibangun kan kita bisa simpulkan. Dan akhirnya ketahuan. Ini kalau kita kan tidak boleh begitu. Kecuali kalau udah berhubungan dengan nyawa. Orang di sini tuh nggak ada hubungannya dengan nyawa dan semua aku jamin. Ngapain harus ditutup-tutupi kafir kok ngaku Islam? Akhirnya kan ketahuan. Ya. Kalau kita tidak memalukan hal-hal seperti itu, kecuali seperti kasusnya sahabat yang aku pernah ceritakan, ya ketika dia mau hijrah, ikut hijrah sama Kanjeng Nabi, tapi dia tertawan di jalan. Akhirnya dia dikembalikan, nggak jadi ke Madinah, ke Mekah. Ke Mekah sama Arab pagan itu disuruh milih. Kamu kembali ke pagan atau mengikuti Kanjeng Nabi? Nah, dia ingat bapak mamanya sudah dieksekusi dulu. Dia takut, dia terus ngikut pagan. Nah, akhirnya dia selamat. Nah, setelah berikutnya aman dan dia ceritakan kepada Kanjeng Nabi bilang, "Oh, enggak apa-apa." Artinya apa? Kondisi ketika kita terancam nyawa kehidupan kita boleh bersiasa. Itu siasa, yang penting dalam hatinya tetap Islam. Nah, kalau anjing satu ini nggak tahu dia diajarin gimana dalam beragama. Ngaku-ngaku Islam padahal kafir. Gitu loh. Jangan begitu. Orang di sini semuanya aku jamin aman kok. Orang kita belajar bareng. Nggak perlu juga komentari yang nggak perlu.
Di sini itu orang-orang tersaring. Apa hubungannya kamu banding-bandingkan channel di sini sama channel orang lain? Kok seperti perempuan aja kurang kerjaan. Kamu laki apa perempuan sih? Laki itu ya sebagai laki, perempuan sebagai perempuan. Jangan laki tapi komentarnya seperti perempuan. Channel lain itu urusan channel lain, bukan urusan gue kok lu bawa ke sini. Mau powernya sana ya banyak, ya alhamdulillah, haleluya. Iklannya banyak, duitnya banyak. Ya itu rezeki dia kok ngurusin. Yang kebanyakan ngurusin orang lain itu bukan laki. Gitu. Di sini kita belajar bareng, saling hormat, saling asah, saling asih, saling asuh. Ketemu alhamdulillah, haleluya. Nggak ketemu ya sudah, saling menghormati begitu. Jadi nggak perlu kamu menyamar, pura-pura Islam padahal kamu kafir. Gitu ya. Nah ini sepertinya komentarnya sudah bagus, artinya dia bermetamorfosis menjadi manusia. Ya semoga saja nggak balik menjadi anjing gitu loh. Dan aku juga harus fair kan, ketika komennya bagus ya harus aku bacakan gitu, ya. Oke, aku bacakan perbedaan antara menjelma dan menjadi, ya. Kalau menjelma tanpa proses, celing, eksis. Gue tanya, ada yang tanpa proses? Jelaskan nama gue, ada yang tanpa proses. Maka ini nanti kajian kita, ketika kita membahas eganito, kita akan mengatakan bahwa Allah itu yang awal dan yang akhir. Artinya dia tidak mengalami proses. Sesuatu yang mengalami proses, itu bukan Allah. Gitu loh. Artinya dia tidak berubah karena dia tidak proses. Proses itu mengalami perubahan. Gue tanya, ada nggak? Ya, kalau menjelma itu tanpa proses tiba-tiba celing eksis. Ada nggak contohnya? Coba kasih gue contoh. Kalau kita lihat di sini, kalau lu lihat langsung ke sini, dia berproses, ya, berproses. Dari sini ke sini juga berproses. Dari ke sini berproses. Terus dia bilang menjelma itu tanpa apa? Yang tanpa proses. Ya, semua itu berproses karena semua itu makhluk. Kalau menjadi harus berproses. Yesus berproses mulai dari janin kemudian menjadi bayi, ya itu berarti dia makhluk. Dia bukan wal awalu wal akhiru, bukan alfa omega. Oh di kitab Wahyu, kon goblok. Sama aja, apakah kamu akan katakan bahwa Musa itu adalah Allah yang sejati? Orang banyak terjebak di kitab Wahyu. Oh itu Yesus alfa omega. Kan sudah kita bahas itu, nanti cari sendiri penjelasannya. Orang Yesus sendiri mengatakan, namamu yang telah kau berikan kepada aku. Dikirain alfa omega beneran. Jadi, kalau kamu sudah paham bahwa Yesus berproses, buang dalam otakmu bahwa Yesus bukan Allah. Itu loh. Sesuatu yang berproses itu bukan Allah. Ya. Dan kamu sudah jelaskan, ya, berproses mulai dari janin, kemudian menjadi bayi dan seterusnya baru eksis. Ya, berarti kan dia lahir dari gua Garba, seorang wanita suci dalam ajaran saudara kita agama Katolik yang Kristen, Katolik, bukan yang Protestan. Kalau Kristen Katolik itu menjadi wajib karena mesti mengatakan perawan Maria, perawan Maria. Jadi Yesus itu lahir dari perawan Maria. Kenapa saudara kita Katolik itu menekankan kata perawan itu nggak pernah tertinggal? Itu untuk memberikan garansi bahwa Bunda Maryam itu apa ya, kalau dalam lagu yang digubah itu Zakia. Zakia, Zakia, penyanyiku amat ternama. Oh Zakia, sungguh cantik engkau mempesona. Zakia itu bersih, suci, tidak tersentuh oleh laki-laki. Itu Zakia. Nah, nek kon goblok kon ora ro, saiki tak niru kon supaya pinter. Itulah sebabnya teman-teman Katolik itu menggaransi kesucian
Bunda Maria sebagai Zakia, perawan disebut perawan Maria. Nah, repotnya lagi ada teman-teman Kristen ngomong Yesus turun dari langit. Kapan Yesus turun dari langit? Itu loh. Orang Yesus itu lahir dari gua garbanya Bunda Maria, kok turun dari langit? Gue pusing kepala. Ya, mbok ya otak dipakai lah. Itu ada yang ngomong Yesus turun dari langit. Kita tanya, kapan Yesus turun dari langit? Turunnya di mana? Dari langit yang keberapa? Ke-7, ke-6, ke-5? Di mana turunnya? Mendaratnya di mana? Landingnya di mana? Apa di Yerusalem? Apa di Nazaret? Apa di mana lah, terserah. Apa di tepi Danau Magda? Apa di Betani? Di mana mendaratnya? Landingnya di mana kalau memang Yesus turun dari langit? Gue sih nggak masalah ya. Kalau itu sebagai metafora nggak masalah. Kan bagus-bagus saja sebuah metafora dibangun. Karena Yesus juga harus kita hormati. Dan dia adalah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah seperti bagaimana nabi-nabi yang lain. Ya, maka pemujaan dalam kata-kata yang membangun, ya dia turun dari langit, ya nggak apa-apa. Cuman itu jangan dipahami harafiah. Harafiahnya Yesus itu lahir dari gua garba Bunda Maria. Gitu loh. Kok turun dari langit? Ya, itu ya. Kemudian Oskis ini mantap ini penjelasannya, cuman cukup panjang ya. Coba aku baca. Yohanes 1 pasal 1 tidak pernah baik secara tekstual maupun kontekstual mengatakan bahwa Allah telah menjadi manusia. Sip, mantap. Ya itu tadi. Yesus turun dari langit katanya. Nggak ada Allah menjadi manusia. Konteksnya tidak begitu, teksnya juga tidak begitu. Yang nanti akan kita bahas. Ya. Secara konteks ya menceritakan tentang firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Masalahnya kesalahannya ada di Yohanes 1 pasal 1. Sudah memahami firman itu adalah Yesus. Karena mau mengalahkan Yesus. Maka firman yang telah menjadi manusia. Nah itu Allah menjadi manusia. Kalau Allah menjadi apa saja bisa. Manusia yang nggak bisa jadi apa saja. Nah, kan gitu logika yang dibangun mereka. Gue kasih senyum saja kalau yang ngomong gitu. Seperti yang gue jelaskan. Iya, Allah bisa menjadi apa saja. Masalahnya Allah mau nggak? Gitu ya. Nggak ada ceritanya Allah mau jadi manusia. Ya. Jadi teksnya itu menciptakan firman yang menjadi manusia. Ya. Ya. Secara tekstual itu demikian. Ya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, itu lengkapnya ya. Cuman gini Oskis, kamu coba cek ke, nanti kita akan bicarakan ya kalau waktunya nutut ya, karena ini sudah 43 menit. Kamu silakan cek ke original teksnya edisi Yunani ya. Bener nggak terjemahan manusia di situ? Karena ini orang sudah digiring oleh terjemahan yang sudah amburadul ini, kekacauan itu. Karena kalau memangnya manusia, ada nggak diksi antropos di situ? Coba kamu lihat, ya coba, ya. Karena bahasa Yunaninya manusia itu antropos, biasanya pakai antro. Maka ada ilmu tentang kebudayaan itu namanya antropologi, gitu loh, ya. Oke, mantap sekali penjelasan dari Oskis. Jadi tidak ada. Itu firman yang menjadi manusia, bukan Allah menjadi manusia. Ya. Oke, sehingga secara tekstual maupun kontekstual Yohanes 1:14 itu bukanlah tentang Allah sejati menjadi manusia. Mantap, terima kasih. Ya. Kemudian Labib ES, ya itu Om ES ya. Aku biasanya mengikutinya itu di radio. Dulu aku sering mengikuti di radio. Karena dia punya radio di sini. Namanya Sola Gracia. Tandem sama opung kita yang sudah meninggal itu Batak. Tembak langsung, mantap itu. Opung kita
Bigman Sirait ya, itu kalau tapi pendeta Bigman itu biasanya berbicara khotbah-khotbahnya itu tentang humanisme ya, kejujuran ya, dan ketabahan, itulah ya, jarang masuk ke konsep teologisnya. Kalau Pak D kita ini, Pak DES ini ke teologisnya, jadi beda. Tapi mereka nggak pernah bareng, biasanya itu sendiri-sendiri, cuman ada di satu radio, jadi sudah direkod gitu ya. Aku suka dulu mengikuti, di sini ada radio namanya Sola Gracia ya. Oke, kemudian Kang Irfan ya, anekdot ateis bahwa apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang sangat besar sehingga Tuhan tidak bisa mengangkatnya, itu sebuah paradok yang cacat logika, atau biasanya disebut apa ya? Jadi sifat Tuhan yang maha kuasa itu tidak berarti bisa menjadikan Tuhan kuasa untuk menjadi maha tidak kuasa, karena kemahakuasaan Tuhan itu mengikat dia sehingga Tuhan tidak mungkin bersifat maha tidak kuasa. Iya, jadi gini loh. Aku pernah diskusi sama pendeta dari Bukit Golgota. Dia bilang, tidak ada yang mungkin bagi Allah gitu. Iya Pak, bagi Allah. Kalau bagi Yesus mungkin enggak. Karena dia otaknya Yesus itu Allah. Jadi untuk menserbabisakan Yesus, dia bilang begini, tiada yang bukan mungkin deh. Tiada yang mustahil bagi Allah. Itu ada di Injil itu. Iya, bagi Allah memang tiada yang mustahil. Ya, ketika aku mengatakan Yesus bisa gini bisa enggak gitu, dia jawab pakai ayat itu. Kembali seperti apa yang disampaikan Irfan. Dia tidak tahu si pendeta itu bahwa ada yang mustahil bagi Allah. Meskipun di teksnya itu tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya, itu harus dipahami juga sebetulnya ada yang mustahil bagi Allah. Allah menjadi manusia itu mustahil. Gitu loh. Allah mau ditempeleng itu juga mustahil. Allah kok ditempeleng, ditelanjangi kan. Gitu loh. Ya. Jadi ada yang mustahil, ada yang tidak mustahil. Gitu loh ya. Jadi harus dua sisi. Cuman itu nanti jelimet menjelaskannya karena masih terbuka ruang untuk masuk ke dalam perdebatan. Yang lebih simpel itu tadi itulah. Tuhan itu maha kuasa. Dia mau jadi apa saja, bisa, tapi masalahnya dia mau atau tidak, gitu aja. Sementara kalau kita punya maha mau. Itu pun mau yang enak-enak. Mau kaya, kalau mau miskin mau enggak. Tapi kan tidak selalu bisa gitu ya. Itu yang lebih simpel penjelasannya. Oke, ini sudah aku baca semua ya. Nggak ada yang terlewati ya. Sekarang kita coba analisis gini ya. Untuk ke gini. Ini sudah ya. Sudah aku jelaskan. Jadi tidak ada yang tidak berproses. Kecuali yang maha satu itu. Ya. Oke. Ini originalnya itu begini loh ya. Kai. Ya. Oh, itu ya nggak diterjemahkan seperti de ya. Logos. Sak. Nah ini yang masalah. Egenito. Nih. Ini ya, ini. Yohanes 1:14 tuh ini. Ya. Nanti kalau kita cari pembanding ya di Yohanes 1:6 kalau nggak salah, aku lihat dulu. Ada kata egenito tapi diterjemahkan beda. Itulah seperti kajian-kajian kita kalau membahas bahasa Arabiun juga mengalami seperti itu. Artinya apa? Egenito itu polisemi. Ya. Dia bisa diterjemahkan sebentar. Nah, ini di Yohanes 1:6 ya. Egenito di situ itu
Berbeda dengan Egenito di Yohanes 1:4 ya. Ini kita agak jelimet karena masuk ke original teksnya ya. Ini kan ditulis dalam bahasa Yunani. Makanya kita heran. Nabinya orang Israel ya, kitab sucinya berbahasa Yunani. Ini originalnya Yunani ini. Ya. Ya. Aduh, gimana ya? Ya. Ya. Nabinya orang Israel, firmannya bahasa Yunani gitu loh. Kan ya nggak nyambung. Pak Lurahnya orang Jawa, suratnya pakai bahasa Batak gitu. Lu kirim surat sama Pak Lurah pakai bahasa Batak, padahal lurahnya orang Jawa. Kira-kira koneksi nggak itu? Kalau yang paham tentunya tersenyum, yang nggak paham diam aja wis ya. Oke. Jadi kalau di Yohanes 1:6 dia menjadi come atau datang gitu ya. Tapi kalau di Yohanes 1:14 dia menjadi, terjemahnya menjadi. Sudah aku cari literasinya, memang Egenito ini mengalami polisemi. Ya nggak apa-apa, memang kan bahasa-bahasa juga begitu. Dalam Arabiun juga terjadi seperti kemarin kita min itu polisemi ya. Diterjemahkan ada pilihannya kemarin apa? Menjadi. Sorry bawa yang ini. Min itu ada dari, ada seperti, menghindar, agar supaya gitu ya. Ada lagi kemarin yang terakhir apa itu? Bagaikan, laksana, ya, seumpama. Nah, itu satu kata. Nah, Egenito setelah aku pelajari bisa jadi begitu. Karena dia di Yohanes 1:6 dia tidak sama terjemahannya di Yohanes 1:14. Sekarang kita coba perkata ya. Jadi begini dia. Dan ya firman, kok berangkat ngomong dok ya. Dan firman ya daging. Ini apa? Menjadi. Ini yang gue suruh si Oskis. Ada nggak kis di situ antropos? Ada nggak antropos kis? Ini kis, ini sudah bermasalah kis. Kalau kita tunduk terhadap teks, ya, jangan diintervensi itu teks, maka dia daging, bukan manusia. Ini loh. Nah, ini kalau kalian nggak tahu, ya, seperti kemarin ada pendeta ngamuk-ngamuk. Dia bilang selalu dikritik. Dia menjelaskan tentang Bible ya. Lu lihatlah itu pendeta ngamuk-ngamuk, tahu lah. Ya. Tapi dia kekristenannya ke ortodoks sana, bukan ke barat ya, ke Arab tapi. Jadi sedikit ngomong Arab, dikit-dikit ngomong Arab, terus dia pikir kalau lu ngomong Arab terus gue salut gitu sama lu. Orang di Arab sana orang masuk gereja yang ngomong Arab, orang bahasa Arab. Karena apa? Ya memang orang Arab kok. Kira petentang-petenteng ngomong Arab terus dia lebih hebat dari gue gitu. Dia kesel sepertinya ketika itu direvisi ulang gitu ya. Dia menjelaskan revisi yang 2003 yang kemarin. Mungkin teman-teman ada yang punya ya. Kalau ada yang punya tolong aku dikasih informasinya ya. Kemana itu carinya dan berapa harganya ya. Terus dia bilang, kita ini selalu dikritik revisi. Yang direvisi itu bukan kitab sucinya, tapi terjemahannya dul. Ya gitu. Gue amini apa yang dia bilang. Yang direvisi itu bukan kitab sucinya, tapi terjemahan kitab suci. Dan terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Kalau dia ngomong gitu di depan gue selesaikan tanpa bekas itu pendeta. Berarti selama ini lu ngajar pakai terjemahan kitab suci, bukan kitab suci kan? Lu ngisi acara-acara di kajian-kajian di habitat lu hanya megang terjemahan kitab suci. Lu nggak pernah ngajarin mereka kitab suci kan? Kalau Islam tidak. Nih kitab sucinya, anak edisi Arabiun. Ini terjemahannya.
Nah, jadi lu dan semua jemaah lu itu hanya bermodalkan terjemahan kitab suci, tapi tidak pernah lihat kitab sucinya. Dia minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oskis, lihat. Ini sak, bukan antropos. Jadi ini daging. Ya. Terjemahannya kai, ya. Oh itu apa ya? De gitu ya. Nggak bisa diterjemahkan. Logos, ini bukan pribadi. Egenito, di sini diterjemahkan menjadi. Nanti kalau di Yohanes 1 berapa tadi? 16, 14. 16 dia diterjemahkan datang, come, was. Tuh. Di sini tentang egen itu mengalami polisemi ya. Itu hanya sekedar tahu aja lah ya. Jadi teksnya itu bunyinya begini loh. Dan firman daging menjadi. Kalau kita Indonesiakan, mungkin ini kan terkait dengan apa namanya itu? Apa tuh bahasa Indonesia itu yang itu loh tuh, yang diterangkan DM dan MD. Ini kan terkait DM dan MD aja, jadi susunannya kacau seperti ini ya. Kita susun menurut bahasa kita. Maka kalau kita susun menurut bahasa kita akan menjadi gini. Dan firman ya menjadi daging. Ini loh. Mana ada Allah menjadi manusia? Itu yang dibahas Oskis tadi. Teks dan konteksnya tidak mendukung pemahaman Allah menjadi manusia. Ini namanya kita melakukan kritik teks. Seperti kita, insya Allah nanti kita akan melakukan kritik teks, ya, terjemahan yang salah di Quran surat 4 ayat 1 itu terjemahannya salah. Sama seperti ini, originalnya begini, kok terjemahannya terus terjemahan yang paling nyata itu berubahnya dari daging ke manusia itu loh. Dari masalahnya itu begini, dari daging diterjemahkan menjadi manusia. Ini fatalnya di sini. Karena apa? Sapi itu juga ada dagingnya, kerbau ada dagingnya, bukan hanya manusia. Ya, jadi kalau daging terus dijadikan manusia supaya dia klop, oh ini ada Allah menjadi manusia, firmannya juga di bawah dijadikan Allah, bahwa firman sama dengan Allah, karena sudah kesalahan di Yohanes 1 pasal 1, maka benar kata Bapak Pendeta Om ES yang kita ambil sebagai data kemarin suaranya. Apa? Ini terjemahan yang dipaksakan alias ngawur. Itu dulu aku sudah harus mengantarkan bidadari kecilku. Insya Allah besok akan kita lanjutkan ke seri yang ketiga ya. Supaya kamu tahu, nggak ada ceritanya Tuhan itu jadi-jadian. Yang ngomong siapa? Alkitab. Dan Yesus itu tidak turun dari langit. Dia dari gua Garba, dikandung Bunda Maria, lahir seperti bagaimana orang lahir. Kok dibilang Yesus turun dari langit? Landingnya di mana? Di Betani, di Yerusalem, di Nazaret. Ya, oke. Inilah semua kajian-kajian kita yang membahas secara rasional bagaimana kita nanti juga beragama secara rasional. Ya, jadi sudah jelas. Ya, aku katakan teksnya. Kita harus tunduk terhadap teks. Begini bunyi teksnya. Ya, kai ologos sak egenito. Ya, bukan kai ologos antropos egenito. Enggak begitu. Tapi adalah kai ologos sarak egenito.
Gitu. Seperti aku bilang tadi, seandainya aku bisa tulis ini pakai huruf-huruf Yunani, oh tambah cakep. Tapi gue tidak punya kemampuan itu. Nanti dia bilang, oh itu pendeta. Sama misalkan gue menjelaskan nanti insya Allah ya, gue menjelaskan Quran surat surat An-Nisa ayat 4 pasal 1 ayat 1 ya. Gue tidak, kalau misalkan gue tulis huruf-huruf Arabiunnya, oh udah dibilang, oh itu bukan ubaru tapi memang ulama dia. Enggak ya, gue ubaru sajalah, bukan ulama ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita bisa lanjutkan besok di seri yang ketiga. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam. Setelah kamu mengekspos, menghabiskan kemampuan segala daya nalarmu, rasionalitasmu, mendapatkan kebenaran, ya, menentukan agamamu berdasarkan pengetahuan, simpan dia di dalam hatimu yang paling dalam. Dia adalah keindahan yang kamu miliki. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Oke, semoga semua kita yang di sini mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur nuwun, ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya ngaji bareng Gus Beti di channel ini, ya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillah Hirobbil alamin.